Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan pada pembelajaran online 2 minggu yang lalu. Tolong disimak baik-baik ya. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah materi bab 6 ya, tentang asal nama Indonesia. Nah, bisa dibaca perintahnya, silahkan dilanjutkan materi berikut dengan mengisikannya pada titik-titik yang tersedia. Soal pertama itu ada 5 jawaban yang harus kalian isi. Soalnya adalah Indonesia berasal dari bahasa Yunani Indus yang berarti titik-titik dan sebagainya. Nah, itu seharusnya kalian isi, tetapi beberapa dari kalian ada yang langsung menuju pada soal kedua, yaitu pada tahun 1850 George Samuel Winslow dan selanjutnya. Padahal Ibu hanya memberi contoh yang Indus. Itu artinya selanjutnya yang berarti titik-titik itu harus diisi. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Indonesia berasal dari bahasa Yunani Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Maka Indonesia berarti kepulauan India. Oh ya, tidak perlu bingung antara bahasa Latin dengan bahasa Yunani, karena bahasa Latin itu adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa Yunani. Jadi, Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia. Yang kedua, pada tahun 1850, George Samuel Winslow, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, dalam sebuah artikelnya berpendapat bahwa seharusnya Kepulauan Hindia memiliki nama khas sebab nama Hindia tidak tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Kemudian ia mengusulkan nama Indonesia atau Melayunesia. Ya, ini adalah fotonya George Samuel Winslow, seorang etnolog berkebangsaan Inggris. George Samuel Winslow sendiri lebih memilih nama Melayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia. Hal ini karena Melayunesia sangat tepat untuk ras Melayu dan penduduk seluruh kepulauan itu menggunakan bahasa Melayu. Kemudian kita lanjut di pembahasan slide ke-14. James Richardson Logan, seorang berkebangsaan Skotlandia, berpendapat perlu adanya nama khas bagi kepulauan. Kemudian Logan menggunakan nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar pengucapannya lebih baik, sehingga lahirlah nama Indonesia. Kemudian nama Indonesia pada tahun 1884 dipakai oleh Adolf Bastian dalam bukunya. Nah, inilah orang dalam negeri yang pertama kali menggunakan nama Indonesia. Ketika beliau mendirikan kantor berita dengan nama Indonesia Spears Bureau di Belanda pada tahun 1913. Beliau ialah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Setelah Suwardi Suryaningrat mendirikan kantor berita di Belanda dengan menggunakan nama Indonesia, pada tahun 1922, perkumpulan pelajar Indonesia di negeri Belanda yang bernaung di bawah organisasi Indische Vereniging mengubah namanya dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Penggantian nama tersebut menunjukkan bahwa Indonesische Vereniging sebagai organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia, yang kemudian pada tahun 1925 Indonesische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri telah melahirkan salah satu tokoh penting di Indonesia, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta.
Selanjutnya, nama Indonesia digunakan oleh beberapa organisasi yang ada di tanah air seperti Indonesia Study Club, Partai Komunis Indonesia, dan National Indonesia Patriots yang dibentuk oleh Young Islamic Bond. Akhirnya, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama untuk tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, itu tadi penjelasan Ibu terkait dengan asal nama Indonesia, yang selanjutnya akan kita simpulkan dengan dua pertanyaan berikut ini. Oke, pertanyaan kesimpulan yang pertama adalah, jadi siapa orang yang pertama kali menyebut tanah air dengan menggunakan nama Indonesia? Ya, coba diperhatikan kata menyebut tanah air. Selanjutnya, bedakan antara orang yang pertama kali menemukan, orang yang pertama kali menyebutkan, dan orang Indonesia yang pertama kali menggunakan. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa orang yang pertama kali menemukan nama Indonesia ialah George Samuel Winsor Earl, yang pada saat itu namanya masih Indonesia. Jadi siapa orang yang pertama kali menyebut tanah air ini dengan menggunakan istilah Indonesia? Ya, jadi jawaban yang Ibu maksudkan di sini ialah James Richardson Logan. Lalu kenapa jawabannya bukan Ki Hajar Dewantara? Karena Ki Hajar Dewantara ialah orang Indonesia atau orang tanah air atau orang pribumi yang pertama kali menggunakan nama Indonesia untuk menamai kantor beritanya yang didirikan di Belanda. Sementara di pertanyaannya tidak ada kata-kata siapa orang Indonesia atau siapa orang tanah air atau siapa orang pribumi. Di situ hanya tertera siapa orang yang pertama kali. Jadi ini jawabannya James Richardson Logan ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sebelum disebut dengan istilah Indonesia, tanah air dulunya disebut dengan istilah titik-titik. Ini jawabannya adalah Nusantara dan Hindia Belanda. Nusantara merupakan sebutan tanah air yang diberikan oleh Kerajaan Majapahit pada abad 13 sampai 15 Masehi. Yang kemudian pada akhir abad ke-15 Belanda datang dan menyebut Nusantara dengan nama Hindia Belanda. Sementara kalau Melayu-nesia dan Indonesia itu adalah sebutan yang diberikan oleh Winsor Earl ya. Karena soalnya bukan sebelum disebut dengan istilah Indonesia, Samuel Winsor Earl menyebut tanah air dengan sebutan titik-titik. Maka jawabannya juga bukan Melayu-nesia dan Indonesia, tetapi adalah Nusantara dan Hindia Belanda. Oke, demikian pembahasan tentang asal-usul Indonesia. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap di rumah aja dan jaga kesehatan ya. Yang terakhir, jangan lupa komen dan like ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.